Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Napak Tilas. Ketemu lagi sama saya pemerintah Desa Bangu 2. Kali ini kita berkunjung di Buyut Jeramba, salah satu situs yang ada di Desa Bangu 2. Mungkin nanti lebih lengkapnya lagi kita bahas sama Kang Agus. Assalamualaikum sahabat Napak Tilas. Kali ini kita akan berbincang menanyakan tentang Buyut Jeramba sama Kang Agus. Kalau kita di sini sih sudah jelas lah, dalam arti bahwa kita di sini tuh udah melestarikan, tinggal istilahnya apa, melengkapi. Monggo Kang Agus, barangkali ada sedikit gambaran tentang Buyut Jeramba. Ya, para sederek Napak Tilas, mungkin saya akan menceritakan sedikit tentang Buyut Jeramba. Kalau kita melihat patokan atau kita mencari patokan yang real tentang siapakah beliau, saya rasa agak sulit karena naskah itu tidak pernah ditemukan. Tapi alhamdulillah di sini masih terawat semua, ukuran-ukuran batanya juga masih bisa dilihat. Jadi kita tinggal bacanya lewat ini saja, lewat situs yang ada di sini dengan ukuran-ukuran bata yang ada. Jadi sesuai dengan pemaparan yang tadi tentang siapakah Buyut Semangun, yang sudah saya katakan bahwa Buyut Semangun itu ada kaitannya dengan Buyut Jeramba. Dan di sinilah Buyut Jeramba. Buyut Jeramba itu adalah seorang yang saat itu pencetus untuk membuat pijakan ketika bangunan itu sudah meninggi. Orang-orang Jawa khususnya Cirebon, bila mana pijakan itu dibutuhkan, itu pijakan tersebut dinamakan Jeramba, dan mungkin pencetusnya itu adalah Buyut Jeramba, makanya beliau itu digelari Buyut Jeramba. Nah, keterkaitan dengan Semangun sudah jelas. Semangun itu adalah seorang arsitek atau ahli bangunan, dan ini adalah ahli membuat jerambanya untuk pijakan ketika bangunan itu meninggi. Seperti itu. Dan estimasi tahun sudah jelas ketika kita melihat ukuran-ukuran batanya itu kurang lebih 32. Dan itu juga sama di daerah-daerah lain ketika ukuran bata sekian dan identifikasi siapa beliau, nama beliau, hidup di masa apa, itu sekitar tahun 1700-an. Zaman kerajaan atau Kesultanan Cirebon sudah dibagi dua antara Kasepuhan dan Kanoman, seperti itu. Dan untuk mengetahui siapakah Buyut Jeramba nama aslinya atau sejatinya siapa, wallahu alam, karena belum ada bukti otentik atau manuskrip yang menerangkan bahwa beliau itu adalah namanya ini. Jadi mungkin saya sedikit ngasih gambaran, mohon maaf, ini sebagai bentuk pelurusan saja. Bila mana kuburan itu ada dua dan kita tidak bisa mengidentifikasi, yang namanya pusaka biasanya itu tidak disamakan dengan makhluk. Pasti kuburannya menghadap ke arah barat, Yang berbeda sendiri. Tapi kalau menurut saya itu adalah istrinya,
bukan sebuah pusaka, karena nggak mungkin pusaka itu disamakan dengan makhluk. Pasti kuburannya menghadap ke sebelah barat, itu pasti pusaka. Tapi kalau menghadap ke sebelah timur sama seperti manusia, berarti itu adalah asli manusia, entah itu istrinya, entah itu siapa, yang jelas itu adalah manusia, bukan pusaka. Dan ini juga kalau menurut analisis, karena di mana-mana seorang istri pasti akan ikut dengan suaminya, jadi jelas ini adalah suami istri. Bisa jadi karena ini disebutnya Ki Jeramba atau Buyut Jeramba, ya berarti sampingnya adalah Nyai Jeramba. Itu saja, seperti itu. Kalau untuk budaya dan tradisi sendiri seperti biasa, hampir sama di buyut-buyut yang lain juga yang ada di Desa Bango II. Ada rutinitas tahunan kayak semacam melekan, bawa tumpeng. Terus ya kalau malam Jumat juga ada istilahnya tahlilan. Jadi hampir sama. Kalau pengunjung sih banyak, orang sini banyak, terus ada yang dari luar juga ada. Kalau misalkan pas lagi apa, mungkin mereka juga ada tahu nyepi atau apa gitu, ada juga yang datang ke sini. Jadi nggak orang sini aja kalau yang datang ke sini tuh, dari luar daerah juga ada yang datang gitu. Jadi ada tahu mau tirakat atau mau apa saya juga nggak tahu, tapi ya ada juga gitu. Kalau asal muasal sih pasti orang sini asli, bukan pendatang. Kalau pengunjung sih biasa kalau pas ada apa kayak ya sekarang ini kayak mauludan itu banyak, mauludan, terus pas mau Idul Fitri juga banyak. Jadi kalau yang jelas sih yang tiap malam Jumat ada di sini. Tiap malam Jumat itu ada rutinitas sendiri, tahlilan gitu. Sebenarnya Siwalan ini kalau kita lihat dari umurnya, saya rasa itu bukan Siwalan purba, karena batas umur pohon Siwalan itu tidak ada yang sampai ratusan tahun. Jadi kemungkinan sih sengaja sengaja ditanam oleh buyut atau oleh orang-orang terdahulu sebagai apa, untuk biar adem gitu suasananya, karena tiap kuburan kan pasti banyak pohon. Dan kebetulan kemungkinan di daerah Bango II itu banyak Siwalan tuh. Yang fungsinya Siwalan itu bijinya untuk tasbih. Ya harapan ke depan saya sebagai pemerintah Desa Bango II sih, saya juga ini PR saya juga ya Pak, istilah dalam arti biar nggak punah yang namanya sejarah, namanya buyut. Ya mungkin ya saya akan perhatikan sih, kayak contoh di depan itu saya sudah buatkan gapura, itu udah istilahnya bentuk kepedulian kita sebagai pemerintah desa gitu. Nah tinggal pemerintah desa juga kan nggak kuat, harus dengan masyarakat bersama-sama dan bergotong royong supaya kelestarian budaya buyut yang ada di sini juga terjaga gitu, biar nanti anak cucu kita ini tahu, nggak semena-mena istilahnya mereka tuh oh begini-begini, nggak kesasar lah istilah bahasa Jawanya. Sahabat Napak Tilas, mari berkunjung ke situs Buyut Ki Jeramba. Jadi karena di sini juga kalau kita lihat sih ya bukan orang sembarangan juga, makanya ketika masih ada dan terjaga, nah disitulah buyut kita itu menunjukkan gitu bahwa istilahnya apa ya, kalau saya ada itu karena mereka gitu. Jadi monggo barangkali anak cucunya yang mau berkunjung ke Buyut Jeramba silakan. Nah barangkali juga yang mau melestarikan, mari gabung bersama-sama pemerintah Desa Bango II, kita lestarikan situs budaya Buyut Jeramba.